Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Erlangga Yoga Perdana. Saya mahasiswa Pendidikan Kimia semester 5B. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil analisis jurnal, yaitu Jurnal Gamification of Chembrau during the COVID-19 Pandemic, investigating how a serious educational game tournament, Molecule Madness, impacts student wellness and organic chemistry skills while distance learning. Jurnal ini ditulis oleh Matthew C. Fontana yang dipublikasikan di Jurnal Chemistry Education tahun 2020, volume nomor 97, volume 9, halaman 3358 sampai 3368. Untuk doi-nya sendiri yaitu 10.1021 garing ACS .GCE mid .0C00722. Selanjutnya terdapat latar belakang pada jurnal ini. Jadi jurnal ini berhubungan dengan pertama kemajuan teknologi, kedua COVID-19, ketiga pendidikan online, keempat kesehatan mental, kelima koneksi antara game dan pendidikan. Jadi apa sih keterkaitan semua itu? Pertama, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tidak kita pungkiri semakin pesat. Jadi sehingga mendorong semua pendidik untuk mengadakan sebuah inovasi yang lebih baru, yang lebih seru, yang lebih inovatif menggunakan teknologi yang ada. Nah, seiring berjalannya waktu muncullah COVID-19 yang menimbulkan pendidikan online. Nah, pendidikan online ini terdapat beberapa negatifnya, seperti yaitu kesehatan mental. Kenapa bisa dikatakan kesehatan mental terganggu? Karena pada pendidikan online ini guru atau pendidik ialah hanya memberi kebanyakan tugas sehingga kesehatan mental para peserta didik terganggu. Selain itu juga kurang bertemunya interaksi sosial antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Yang kelima ialah ada koneksi antara game dan pendidikan. Nah, semakin majunya teknologi, peneliti peneliti ini menghubungkan antara game dan pendidikan agar bersatu padu, yang dimana di dalamnya di dalam game tersebut pendidikanlah yang diprioritaskan. Jadi secara tidak langsung ialah game diisi oleh pembelajaran. Selanjutnya ialah ada masalah penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah. Di masa pandemi COVID-19, bagaimana cara menjalankan gamifikasi pada Cembrau? Yang kedua ialah bagaimana pemikiran siswa mengenai struktur senyawa kimia organik setelah diadakan gamifikasi Cembrau ini. Hipotesis untuk yang pertama ialah melakukannya di rumah dengan software konversi video seperti Zoom yang dipantau oleh pendidik. Untuk hipotesis yang kedua ialah setelah melakukan gamifikasi Cembrau, pemikiran siswa lebih meningkat dan siswa bisa lebih mudah dalam memahami senyawa kimia organik, terutama dalam menggambar strukturnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk membantu meningkatkan kerjasama dalam kelas dan mengembangkan keterampilan pada kimia organik, baik itu gambar molekul, sejarah molekul, dan percakapan atau rantai tata nama IUPAC. Selanjutnya ialah ada metode penelitian. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Untuk jenisnya ialah studi kasus. Subjek penelitiannya ialah mahasiswa kimia organik pada masa COVID-19 strata 1. Variabel yang ditelitinya ialah tingkat berpikir siswa, gamifikasi Cembrau, molekular struktur senyawa kimia organik. Untuk instrumennya ialah ada Cembrau, aplikasi video konferensi seperti Zoom, molekul yang dipilih untuk turnamen. Selanjutnya ialah teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti ialah observasi, karena di dalamnya peneliti hanya mengobservasi
sejauh mana pengaruh antara sesudah diberikan gamifikasi Cemrau ini dengan sebelumnya. Yang terakhir ialah ada analisis data. Analisis datanya ialah berupa analisis naratif, karena di dalamnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya berupa narasi-narasi atau kalimat-kalimat yang eh, lengkap dan panjang. Gitu. Selanjutnya ada hasil dan kesimpulan. Untuk hasilnya yang pertama ada perubahan kesehatan mental. Hubungan emosional dengan orang lain menjadi lebih kuat karena para siswa saling bekerja sama. Nah, hal ini bisa meningkatkan kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran online di mana guru hanya memberi tugas, kemudian setelah itu siswa mengerjakan dengan sendiri-sendiri tanpa adanya tatap muka. Imbas pada semangat mahasiswa. Nah, setelah selesai turnamen, para mahasiswa ini berlatih dengan santai di rumah, dalam artian mereka ini sangat enjoy loh saat melakukan turnamen ini. Jadi menumbuhkan rasa penasaran yang lebih, gimana sih cara buat molekul ini, gimana sih cara buat molekul itu, seperti itu. Yang terakhir ialah keterampilan menggambar molekul. Nah, dalam pemilihan molekul di turnamen ini, sebagian besar dipilih merupakan molekul yang paling pas atau sesuai untuk diselesaikan oleh para mahasiswa. Artinya, molekul yang dipilih juga tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit juga ya, ya yang cukup pas untuk mahasiswa kimia organik. Tidak misalkan hanya menggambar rangkaian hanya alkana atau alkena saja. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, mahasiswa mengalami peningkatan dalam pemahaman menggambar struktur molekul dan merasa enjoy mengerjakan itu. Seperti yang saya sudah katakan tadi, para mahasiswa tersebut sangat senang ketika turnamen ini selesai, karena kan seperti lomba. Di samping kiri saya terdapat gambar di mana gambar tersebut mencerminkan turnamen yang dilakukan oleh para mahasiswa. Seperti ada Student One gitu melawan Student 3. Kemudian yang menang Student One. Kemudian melawan lagi Student 5 gitu. Dan seterusnya sampai Student 5 memenangkan turnamen champion ini. Nah, setelah melakukan turnamen ini juga, misalkan yang Student 5 itu merupakan orang yang sudah banyak berlatih di rumahnya sehingga dapat memenangkan turnamen atau lomba kecil-kecilan ini yang diadakan oleh peneliti. Komentar terhadap jurnal, yang pertama ada bahasa dan inti permasalahan pada jurnal. Jadi bahasa yang digunakan ini secara keseluruhan sudah baik, sudah enak dibaca oleh kami mahasiswa yang menganalisisnya. Namun terdapat beberapa kata atau bahasa yang memang sulit dimengerti, baik itu setelah diterjemahkan dengan Google Terjemah ataupun dengan alat penerjemah lainnya. Untuk inti permasalahan pada jurnal ini, menurut saya jurnal ini terlalu banyak tidak langsung ke inti seperti itu. Jadi terlalu bertele-tele. Mungkin sekian hasil analisis jurnal internasional ini dalam mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.